Perumpamaan Yesus tentang talenta dalam Injil Matius menarik perhatian kita pada banyak karunia yang telah Allah berikan sebagai anugerah kepada kita. Hidup ini adalah anugerah. Untuk itulah lalu dibutuhkan yang namanya kebaikan dan kesetiaan. Hamba yang baik dan setia menjalankan dan mengembangkan talentanya dengan baik dan setia, dengan rasa syukur, dan kemudian berbuah berlimpah-limpah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang hanya pasif, menerima talenta tetapi tidak mengembangkannya, justru malah kita menyalahkan, dan menyalahkan. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan menghakimi para bangsa dengan adil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita mengakhiri perjalanan kita membaca Injil Matius menurut penanggalan liturgi kita. Pada hari Senin yang akan datang, kita akan mulai membaca Injil Lukas. Salah satu ciri khas Injil pemungut cukai yang ditulis oleh Santo Matius adalah fokusnya pada bahasa ekonomi Yesus. Seringkali terdapat rujukan tentang uang, harta, talenta, utang, administrasi, dan jual beli. Namun bukan dalam konteks keuntungan-keuntungan duniawi, apalagi dilakukan secara tidak adil, melainkan sebagai gambaran untuk menghadirkan sikap kita dalam menyambut kerajaan surga.
Perumpamaan Yesus tentang talenta dalam Injil Matius menarik perhatian kita pada banyak karunia yang telah Allah berikan sebagai anugerah kepada kita. Hidup ini adalah anugerah, karunia kehidupan, karunia keluarga, karunia komunitas, karunia panggilan, karunia bakat dan kemampuan kita. Karunia itulah yang merupakan jalan untuk mengalami sumber karunia lainnya, yakni Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kehidupan dan penebusan. Dan karena itu, lalu ada karunia iman, harapan, dan kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, beberapa dari kita telah menerima 5 talenta, yang lain 2, atau yang lain 1. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa yang penting bukanlah kuantitas atau kualitas karunia yang telah kita terima, melainkan bagaimana kita menggunakannya selama hidup kita di dunia ini. Perumpamaan yang disampaikan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menempatkan karunia, terutama demi melayani kerajaan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk itulah lalu dibutuhkan yang namanya kebaikan dan kesetiaan. Hamba yang baik dan setia menjalankan dan mengembangkan talentanya dengan baik dan setia, dengan rasa syukur, dan kemudian berbuah berlimpah-limpah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang hanya pasif, menerima talenta tetapi tidak mengembangkannya, justru malah kita menyalahkan, dan menyalahkan. Termasuk menyalahkan Tuhan sendiri yang menganugerahkan talenta kepada kita, padahal sumbernya bukan Tuhan, melainkan diri kita yang malas, yang tidak mau bergerak, yang pasif dan diam. Mari kita saling mendoakan agar kita dengan penuh syukur selalu mempersembahkan yang terbaik melalui kebaikan dan kesetiaan yang boleh kita persembahkan bagi Tuhan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.